Lalu setelah kita meraih momen kemenangan ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah berbangga diri dengan pencapaian spiritual yang telah dicapai, atau merayakan dengan penuh sukacita seperti menari-nari, berjoget-joget di pinggir jalan sambil lalu diiringi musik serta membakar petasan, atau yang lebih parahnya lagi yaitu sambil minum minuman keras atau mabuk-mabukan? Hal ini sangat dilarang oleh agama dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da shiyami ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulkul 'azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhhaba anhumur rijsa wa tahharu, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah merampungkan ibadah rukun Islam yang keempat, yaitu 1 bulan berpuasa berikut rangkaian ibadah-ibadah sunnah di dalamnya. Lalu setelah kita meraih momen kemenangan ini, apa yang harus kita perbuat? Apakah berbangga diri dengan pencapaian spiritual yang telah dicapai, atau merayakan dengan penuh sukacita seperti menari-nari, berjoget-joget di pinggir jalan sambil lalu diiringi musik serta membakar petasan, atau yang lebih parahnya lagi yaitu sambil minum minuman keras atau mabuk-mabukan? Hal ini sangat dilarang oleh agama dan tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idul Fitri bukan seperti turnamen sepak bola atau kompetisi lomba yang kemenangannya harus dirayakan dengan euforia dan penuh kebanggaan. Kemenangan Idul Fitri adalah ketika kita berhasil meraih kematangan spiritual dan sosial setelah 1 bulan penuh digembleng dan dididik di madrasah Ramadan. Secara spiritual, selama Ramadan umat muslim telah melakukan serangkaian ibadah, mulai dari puasanya sendiri maupun ibadah-ibadah sunnah di dalamnya, seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, beriktikaf di masjid, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Sudah seharusnya jika melalui bulan suci ini dengan maksimal dan melaksanakan berbagai macam amalan di dalamnya, kita akan merasakan sentuhan dan pencapaian spiritual setelah bulan suci ini berlalu. Terkait puasanya sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183,
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Coba kita cermati ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tujuan melaksanakan puasa adalah untuk melahirkan hamba-hamba yang takwa, yaitu mematuhi segala bentuk perintah agama dan menjauhi semua larangannya. Itu baru dengan puasanya saja. Bagaimana jika mengamalkan beragam ibadah sunnah di dalam puasa Ramadan ini? Tentu kita akan menyentuh titik kematangan spiritual yang sangat matang. Inilah yang dimaksud dengan sebuah pencapaian spiritual. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apakah jika kita sudah melakukan banyak ibadah selama Ramadan sudah selesai begitu saja? Tidak. Kita harus menanamkan prinsip khauf dan raja. Khauf adalah kekhawatiran apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, sehingga kita tidak terlalu puas dan berbangga diri dengan pencapaian ibadah yang telah dilakukan. Sementara raja adalah sikap optimis atau percaya diri bahwa Allah dengan sifat kasih sayangnya pasti mau menerima amal ibadah yang kita lakukan. Saat Ramadan berlalu, kita pun harus menerapkan dua sikap ini secara proporsional atau berimbang. Orang yang ibadahnya tidak didasari sifat khauf akan terlalu percaya diri dengan ibadah yang telah dilakukannya sehingga dikhawatirkan merasa cukup dengan amal yang telah dilakukan. Sementara sifat raja diperlukan agar kita tidak putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini dilakukan dengan rasa optimis bahwa Allah menerima ibadah yang telah kita perbuat sebab Allah sesuai prasangka hambanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allaqan muttariban bainal khauf war raja idh laysa yadri ayyuqbalu shawmuhu fa huwa minal muqarrabin aw yuraddu alaihi fa huwa minal mamqutina wal yakun kadzalika fi akhiri kulli ibadatin yufragu. Yang artinya setiap selesai berbuka puasa seyogyanya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima, juga berharap bahwa Allah menerimanya sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk hamba yang dekat di sisi Allah, atau sebaliknya yaitu ditolak sehingga kita termasuk hamba-hamba yang mendapat murkanya. Sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun. Al-Ghazali Ihya Ulumuddin Juz 1 halaman 319. Imam Al-Ghazali berpesan agar setiap selesai berbuka puasa kita menerapkan sikap khauf dan raja terhadap puasa yang sudah kita laksanakan. Untuk satu ibadah berupa puasa saja perlu ditanamkan prinsip ini, apalagi setelah selesai satu bulan dengan segala amalan sunnah di dalamnya. Bayangkan, orang yang sudah beribadah maksimal saja tidak boleh berbangga diri dan terlalu percaya diri dengan amalnya, apalagi mereka yang ibadahnya biasa-biasa saja. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, puasa tidak saja ibadah yang memiliki spiritual, tetapi juga ritual keagamaan yang memiliki kepekaan sosial bagi yang melakukannya. Saat kita berpuasa, sebagaimana ditegaskan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sejatinya kita sedang digembleng agar memiliki rasa empati tinggi, sebab orang yang berpuasa akan merasakan betapa payahnya menahan lapar dan haus selama kurang lebih 13 jam dan kurun waktu 1 bulan. Dengan pengalaman ini, demikian kita akan sadar bahwa seperti inilah nasib saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, yang untuk mencari sesuap nasi saja harus memeras keringat di bawah sengatan terik matahari.
Barangkali lapar dan haus kita akan berakhir di waktu maghrib, tapi saudara-saudara kita yang hidup dengan ekonomi sangat rendah boleh jadi merasakan lapar sepanjang hayat masih dikandung badan, bahkan untuk makan esok harinya saja masih bingung harus mencari kemana lagi. Saat Idul Fitri ini sudah tiba, sudah seharusnya kita mencapai titik empati sedemikian rupa karena sudah melalui hari-hari berpuasa selama 1 bulan. Namun sayangnya kadang kita sendiri justru terlalu larut dalam kegembiraan yang kita sebut sebagai hari kemenangan. Berasik ria menerima THR, pakai baju baru, menikmati hidangan spesial Idul Fitri, berkumpul dengan sanak saudara yang masih utuh, dan sejumlah momen keceriaan lainnya. Namun kita lupa bahwa di hari kemenangan ini bisa jadi masih ada saudara-saudara kita yang jangankan menerima THR, pekerjaan dengan gaji tetap saja tidak punya. Jangankan menikmati hidangan yang enak-enak, untuk makan sehari-hari saja masih harus mengetuk pintu dari satu tetangga ke tetangga yang lain. Juga mereka yang sudah tidak memiliki keluarga karena tertimpa musibah umpamanya, jangankan berkumpul dengan keluarga lengkap, sosok ibu dan ayah saja telah tiada. Mari kita renungi kembali pada momen suci ini. Sudahkah kita merasakan hari kemenangan dengan meraih nilai-nilai kemenangan yang seharusnya? Kemenangan yang bukan karena kita telah finish melewati jalan terjal Ramadan, tetapi kemenangan sesungguhnya yang tidak saja berupa kematangan spiritual, melainkan juga pencapaian kepada kepekaan sosial yang seharusnya diraih. Jemaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puasa sendiri sejatinya representasi atau gambaran dari sejumlah ibadah yang ada. Sebab sebagaimana puasa, ibadah-ibadah lain juga memiliki semangat spiritual dan sosial yang harus kita raih kedua-duanya. Sibuk mencari pencapaian spiritual saja, tetapi mengabaikan aspek sosial hanya akan membuat kita buta terhadap lingkungan kita hidup. Sebaliknya, terlalu sibuk dengan aspek sosial saja, tetapi mengabaikan sisi ritualnya hanya akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, sekelompok sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan ahli puasa dan ahli ibadah malam, tapi dia masih suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia akan masuk neraka. Mereka bertanya lagi, ada pula seorang perempuan yang hanya menunaikan sholat 5 waktu, bersedekah dengan sepotong keju, dan tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa sholat yang merupakan tiang agama saja tidak menjamin kita masuk surga jika kita masih berbuat buruk kepada sesama manusia. Semoga di momen kemenangan ini membuat kita merasakan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang tidak saja menandai kita telah merampungkan 1 bulan puasa, tetapi juga telah mencapai kematangan spiritual dan sosial yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Allahumma barik lana fi idina wa'idhu alaina a'waman adidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami keluarga besar Pesantren Al-Farisi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim wa ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Ramadan kita, menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali suci dan orang-orang yang menang, serta diterima amal ibadahnya kita semua. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan setiap tahunnya, dan kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.